Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chloe Firna, calon guru penggerak angkatan 11. Saya bersama rekan saya, Ibu Febri Rahmi Izzati, guru mapel bahasa Indonesia. Kami akan melakukan percakapan pra-observasi. Baik Ibu Ira, dalam percakapan kali ini kita melakukan percakapan pra-observasi yang dilakukan sebagai persiapan sebelum saya mengamati proses pembelajaran Bu Ira di kelas. Yang dilakukan sebagai persiapan persiapan observasi supaya nanti observasinya bisa berjalan maksimal dan Bu Ira juga tidak ragu lah kalau ada saya di dalam kelas gitu. Jadi tujuan supervisinya yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Nah, kenapa kita melakukan percakapan observasi ini? Yaitu seperti tadi, supaya observasi kita itu berjalan dengan lancar, serta saya dapat membantu Ibu Ira nanti mengevaluasi hal-hal mana yang perlu kita tingkatkan ke depannya. Ya, baik. Ada beberapa pertanyaan ini yang perlu saya sampaikan kepada Bu Ira. Yang pertama yaitu apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi Bu Ira saat ini? Baik Bu, nanti ketika melakukan observasi saya mengambil materi tentang iklan, poster dan slogan. Nah, di sini tujuannya yang ingin saya capai adalah nanti anak ini bisa membedakan mana yang iklan, mana yang poster, dan mana yang slogan. Nah, kadangkala di dalam iklan sama posternya dia hampir mirip Bu. Nah, itu jadi nanti tujuan pembelajarannya yaitu anak ini bisa membedakan, oh ini yang iklan, oh ini yang poster, dan ini yang slogan. Itu luar biasa sekali ya tujuan materinya. Yang kedua nih Bu Ira, area pengembangan seperti apa nih untuk siswa kita yang ingin Bu Ira capai gitu? Misalnya di pengetahuannya saja atau prakteknya gitu yang ingin Bu Ira kalau capai. ini nanti bisa apa Bu, ini tidak hanya pengetahuan tapi anak juga bisa mempraktekkan langsung. Bisa jadi nanti anak saya suruh bikin sebuah iklan atau sebuah poster dengan aplikasi Canva, itu juga bisa. Iya. Yang ketiga Bu Ira, rancangan pembelajaran yang bagaimana nih yang dilakukan di kelas? Seperti apa strategi yang Ibu Ira gunakan, metodenya gimana, lalu model pembelajaran seperti apa yang Bu Ira pakai di kelas nanti? Diberi penjelasan dulu bagaimana yang iklan ini seperti apa dengan pengertian, kemudian masuk ke ciri, struktur, begitu juga dengan poster dan slogan. Nah, setelah anak mengetahui itu, setelah anak mengetahui perbedaan dari masing-masingnya, baru saya memilih untuk melakukan tindak lanjut seperti bukti dari nanti mungkin bisa jadi LKPD yang saya bagikan berupa saya membuat kertas-kertas kecil yang di sana saya acak saja ada gambar seperti iklan, ada poster, slogan. Nah, di sana nanti anak bisa membedakan, mereka mengambil mana yang poster ini slogan. Jadi mereka bisa tempel di LKPD mereka masing-masing seperti itu. Jadi media yang dipakai kayak kertas-kertas gambar, juga apakah siswa nanti dibuat kelompok diskusi gitu? Oh pasti Bu. Iya. Jadi bikin kelompok. Metodenya pakai berdiskusi siswa kita. Berdiskusi. Iya betul Bu. Oke. Selain dari kertas gambar tadi, media pelajaran apa yang Bu Ira gunakan? Misalnya kayak Bu Ira tayangkan video atau apa gitu? Iya betul Bu. Jadi sebelum mereka itu nanti Bu, setelah mereka berkelompok sudah mengerjakan kelompok dan juga dipresentasikan ke depan, nah nanti saya akan mereview ulang kembali. Saya tampilkan di Infokus Bu. Nah ada contoh iklan, nanti mereka akan melihat ada beberapa contoh iklan, poster dan slogan nanti saya tampilkan. Nah mereka di sana untuk memperkuat, mereka lebih tahu lagi. Jadi mereka nanti gampang saja, oh itu poster itu Bu, oh itu iklan itu Bu. Nah jadi berdasarkan diskusi kelompok yang sudah mereka lakukan. Setelah diskusi nanti baru kita evaluasi lagi evaluasi lagi apakah jawaban mereka benar atau tidak gitu. Yang kelima nih Bu Ira nih, kapan supervisi ini akan kita lakukan? Karena saya sudah tidak sabar nih mau lihat pembelajaran siswa di kelas. Kebetulan nanti pada jam 7.08 saya ngajar Bu. Kalau Ibu berkenan boleh silakan masuk ke kelas saya. Jadi sudah siap ya langsung hari ini ya? Insya Allah Bu, walaupun agak greget gitu ya Bu ya. Baik. Bu Ira, nanti setelah
kita melakukan observasi, mungkin beberapa hari ke depan itu pengajar praktek saya akan mendampingi kita melakukan percakapan pasca observasi. Percakapan ya, percakapan pasca observasi. Jadi saya berbincang dengan Bu Ira, akan didampingi nanti. Jadi kita sama-sama dievaluasi lah. Jadi pengajar praktek nanti juga mengarahkan saya, juga mengarahkan Bu Ira untuk perbaikan kita ke depannya. Insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa. Terima kasih Bu Ira untuk percakapan hari ini. Semoga observasi kita, supervisi kita nanti berjalan dengan lancar. Semangat Bu Ira, nggak usah grogi. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak ibu semua, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Nah, meski di jam-jam rawan, karena kebetulan sekarang jam terakhir ya, harus tetap semangat. Oke, ibu terlebih dahulu mau ngecek kehadiran. Siapa yang tidak hadir pada hari ini, Nak? Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Bisa kabarnya? Oke, bisa sakit terus? Izin. Oke. Semoga Lisa cepat sembuh dan Andro juga segera sembuh. Amin. Oke, baik anak ibu semuanya. Pada hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa di dalam hati. Semoga apa yang nanti yang ibu sampaikan mendapatkan manfaat hendaknya bagi kalian semua. Oke, untuk memulai pelajaran, mari sama-sama kita membaca basmalah. Sekarang sebelum memulai pembelajaran ada sedikit video motivasi yang ingin ibu perlihatkan ke kalian semuanya, karena untuk memotivasi semangat kalian di dalam pembelajaran nanti. Silakan menyaksikan. Baiklah, dari video tadi bagaimana kira-kira perasaan kalian pada hari ini? Ya, maksud ibu menayangkan video itu adalah coba luruskan kembali niatnya pergi ke sekolah itu untuk apa? Nah, untuk belajar. Coba tengok di video tadi, apa pelajaran yang bisa kalian ambil dari video tadi, Nak? Menghargai perjuangan seorang ibu. Kenapa? Tanpa seorang ibu kita tidak akan pernah ada di dunia ini. Betul tidak? Dan sampai kamu berhasil pun nanti tidak terlepas dari doa seorang ibu. Nah, itu sedikit motivasi yang diberikan pada awal pembelajaran. Mudah-mudahan nanti bisa mengikuti pelajaran itu dengan baik. Kita sudah belajar mengenai iklan, kemudian poster dan slogan. Baik, sebelumnya ibu mau tanya dulu, iklan itu apa kemarin kata ibu, Nak? Siapa yang saya? Ya, silakan Radit. Sebuah promosi barang. Bagus Radit. Siapa lagi? Oke, Ditya. Menawarkan barang atau jasa. Bagus Ditya. Siapa lagi? Mempromosikan. Bagus. Kemudian coba kita tengok lagi poster. Nah, apa itu poster? Apa pengertian poster minggu kemarin? Coba. Siapa yang bisa? Nah, bagus. Kata-kata yang mempunyai gambar. Nah, sebuah informasi. Coba digabungkan yang pendapat Ulan dengan pendapat Zizi tadi. Nah, baru tepat sekali. Siapa yang bisa menggabungkan? Kata Zizi tadi adalah poster itu sebuah gambar dengan kata-kata bagus. Kemudian disambung lagi sama Ulan. Kata Ulan adalah sebuah apa? Sebuah informasi atau pemberitahuan. Coba bergabung, siapa bisa angkat tangan? Oke, Lan, silakan Lan. Nah, bagus sekali. Sebuah informasi atau sebuah sesuatu yang disampaikan lewat
gambar dan kata-kata. Kemudian coba yang ketiga ada slogan. Siapa yang bisa? Siapa yang tahu pengertian slogan itu pada kakak? Aja, ayo aja. Bagus. Slogan itu hanya berupa kata-kata. Sudah bisa, sudah tahu pengertian dari yang ketiga itu? Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian bisa membedakan antara iklan, poster, dan slogan melalui ciri-ciri dari poster, slogan, dan iklan tersebut. Oke. Nah, baik, dari materi tadi coba pernahkah kalian atau di manakah kalian pernah menemukan sebuah iklan? Coba, siapa yang bisa jawab? Gracia? Di televisi. Iklan apa itu, Nak? Iklan sampo. Coba. Andi, tadi pagi mandi ke sekolah, Nak? Oke, pakai sampo apa? Pakai sabun apa? Sabun. Ya. Sabun Oke, kenapa? Mau dia pakai sabun Lifebuoy? Wangi. Oke. Bisa menghilangkan kuman. Itu tahunya dari mana? Dari iklan. Dari nontonnya di mana? Di televisi kampus. Kemudian, siapa yang pernah ke Pertamina? Rata-rata semuanya pernah ya. Nah, di Pertamina itu kita melihat ada merek no smoking. Kemudian ada gambar HP. Artinya apa? Dilarang main HP, benar? Nah, di bawahnya ada kata-kata. Itu apakah? Neni? Neni apa kan Neni? Bagus sekali Neni. Itu adalah sebuah contoh. Kemudian di sekolah. Di mana kalian pernah lagi melihat ada slogan? Di sekolah. Di mana lagi? Di masjid. Ya bagus. Apa kata-katanya di masjid? Dilarang main HP. Hanya kata-kata. Tapi kalau kata-kata itu dibarengi dengan gambar, apa tadi katanya? Ini adalah dia sebuah poster. Nah, gitu. Oke. Sekarang Ibu mau kalian berkelompok terlebih dahulu. Silakan dibagi 4 kelompok. Yang kelompok 1 di sini. Ya, kelompok 2 di sini nanti, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Nah, sekarang Ibu mau bagi kelompoknya. 2 laki-laki, 2 perempuan berarti ya. Rapikan bangkunya tanpa suara. Oke, baik, Nak. Sudah selesai bagi kelompoknya ya. Sudah di posisi masing-masing. Nah, nanti Ibu akan bagikan amplop ini ke kamu semua. Jadi nanti amplop ini ada berisikan iklan, ada berisi poster, ada berisikan slogan. Jadi nanti Ibu akan bagikan di LKPD. Silakan kalian tempel di LKPD tersebut mana yang termasuk ke dalam iklan, poster, dan slogan. Paham? Paham. Oke. Sembari Ibu membagikan ini, silakan dibentuk siapa ketua kelasnya, ketua kelompoknya, dan juga sekretarisnya. Siapa juga nanti yang akan mempresentasikan hasil kelompoknya. Oke. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menempelkan gambar itu termasuk ke jenis apa. Sekarang amplopnya silakan dibuka. Silakan dibuka. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengamati gambar tersebut. Kelompok 1, siapa yang jadi ketuanya? Oke, ya. Oke, baik. Siapa yang minta kelompoknya? Oke, Susi. Siapa yang akan presentasikan? Siapa yang akan presentasikan? Ulang. Kelompok 3, siapa ketua kelompoknya? Bagus. Siapa nanti yang presentasikan? Oke, yang jelas. Ikut kelompok 4, siapa yang jadi kelompok? Ini, oke. Siapa yang presentasikan nanti? Oh, mau Pak. Oke. Silakan diamati, kemudian ditempelkan sesuai dengan
dengarkan, nanti boleh kalian menanggapi. Oke? Kelompok 2, Ibu Farah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar pertama, kami menyatakan ini adalah iklan karena gambar ini mempromosikan tentang minuman. Yang diambil dari media sosial. Gambar kedua, kami menyatakan kalau ini adalah slogan karena hanya berupa kata-kata. Dan gambar ketiga, kami menyatakan ini adalah poster karena ada gambar dan kata-kata. Baiklah, yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tanggapan? Oke, baik. Kalau ada kelompok lain yang mau menanggapi, mungkin ada kesalahan menurut pendapat kelompok lain, silakan. Ada? Ada? Betul yang disampaikan oleh Zaskia? Betul. Oke, kalau begitu Ibu minta coba kelompok A. Berdasarkan hasil setelah selesainya kita mendiskusikan hasil kelompok masing-masing tadi, maka
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chloe Firna, CGP Angkatan 11, SMP Negeri 13, Solo Selatan. Siang kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan rekan saya Ibu Febri Rani Izati dan didampingi oleh Ibu pengajar praktek saya Ibu Elvina MPD. Siang hari ini kita langsung percakapan pasca observasi. Kemarin kita sudah melakukan observasi ya Ibu Ira ya. Iya, Jadi sekarang dalam percakapan ini tujuan kita melakukan percakapan ini adalah untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah Ibu Ira lakukan kemarin. Iya. Lalu bagaimana nih sekarang perasaan Ibu Ira setelah diobservasi kemarin? Oh, perasaan saya Bu, ketika diobservasi agak deg-degan ya Bu ya gitu. Tapi setelah diobservasi dan saya merasakan sedikit kepuasan Bu. Nah, karena di sini saya mendapatkan sebuah masukan atau sebuah pembelajaran baru dari Ibu gitu. Lalu bisa nggak Ibu Ira ceritakan kembali mengenai area pengembangan yang sudah dicapai dalam pembelajaran kemarin? Oh ya, kebetulan kemarin saya guru bahasa Indonesia ya Bu. Jadi kemarin saya mengajarkan tentang perbedaan antara iklan, poster dan slogan ke anak-anak. Nah, jadi di sana kemarin anak-anak lumayan aktif Bu. Jadi anak-anak tersebut biasanya masih ragu dengan bagaimana iklan ini seperti apa, poster ini seperti apa. Kalau slogan itu gampang karena hanya kata-kata. Nah, jadi biasanya anak ini sering ragu dengan iklan dan poster. Setelah pembelajaran kemarin, setelah beberapa slide yang saya tampilkan dengan media yang saya gunakan, alhamdulillah anak sangat antusias dan mereka sangat bisa membedakan mana yang poster, mana yang slogan. Mereka mendapatkan pengetahuan di sana dari ciri-ciri yang mereka dapatkan kemarin Bu. Nah, jadi antara itu alhamdulillah mereka tidak bingung lagi karena saya lihat dari ketika saya menyimpulkan pembelajaran, mereka antusias untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan gitu. Ya. Luar biasa sekali ya kegiatan kemarin, anaknya cukup aktif, heboh. Lalu apakah langkah pembelajaran yang Ibu Ira lakukan kemarin itu sudah berdampak sekali kepada siswa? Apakah sudah semua anak bisa terkop di sana gitu dari gaya belajarnya gitu? Sebenarnya dari kemarin sebenarnya memang sudah gitu ya Bu ya. Tapi saya sendiri, saya pribadi merasa masih agak belum gitu. Karena bagusnya kemarin kan anak-anak kemarin dikasih media, dikasih LKPD, mereka kemarin dikasih kertas yang kertas poster, kertas iklan. Nah, jadi dari sana mereka menentukan kertas ini poster atau iklan ya atau apa ya gitu. Nah, jadi kemarin seperti itu. Sebenarnya saya masih belum puas Bu, karena mungkin bisa jadi nanti materi selanjutnya anak ini akan saya ajak untuk membikin lagi Bu. Nah, kemarin kan baru perbedaan ya. Ini gambarnya, ini apa. Nah, jadi untuk berikutnya mungkin nanti saya akan mengajak anak itu membuat sebuah iklan mungkin dari media Canva mungkin Bu. Nah, seperti itu Bu. Ya. Luar biasa nih rancangan kedepannya sudah ada. Dalam pembelajaran kemarin ada nggak kendala atau hambatan yang Ibu Ira alami gitu? Sebenarnya maunya seperti ini nih, tapi karena kendala ini akhirnya ngambil langkah lain gitu. Iya Bu, kemarin sebenarnya juga saya mau menggunakan Canva tersebut. Nah, tapi sedikit terkendala mungkin karena di SMP kita mungkin jaringan belum begitu stabil ya Bu ya. Jadi kemarin saya memang agak ragu untuk langsung menggunakan Canva gitu. Nah, di sana saya juga melihat kalau ada anak beberapa yang masih belum aktif gitu kan. Karena kemarin memang saya membagi kelompok anak itu terdiri dari yang pintar, kemudian dari yang agak menengah gitu. Jadi memang saya campur kemarin Bu. Tapi di sana saya lihat memang anak yang aktif tuh memang anak-anak yang pintar saja gitu. Jadi anak yang memang agak kurang ini memang agak diam gitu ya, belum banyak kayak bingung, jadi mungkin takut gitu. Nah, sementara anak yang pintar ini memang berantusias mereka gitu Bu. Mungkin itu kendalanya kemarin. Lalu yang Ibu Ira rasakan nih, apa kira-kira menjadi penyebab kendala tersebut? Kenapa ada anak ini yang hanya fokus kepada anak yang pintar saja?
Ya mungkin apa ya Bu ya, kendalanya mungkin dari segi pembagian kelompok atau bagaimananya, mungkin si anak ini bisa jadi nanti di dalam kelompok mungkin dia ditugaskan sebagai ini gitu. Mungkin kemarin kelemahan saya mungkin untuk Membebaskan pembagian pilihannya. membebaskan pilihannya gitu. Karena kemarin memang anak yang pintar ini saya sebagai ketua kelasnya, sebagai ketua kelompoknya Bu gitu. Nah karena kemarin mungkin anaknya yang memilih, mungkin bisa jadi pembelajaran bagi saya. Jadi anak-anak yang kurang bersemangat ini ya, bukan kita tidak bodoh ya Bu ya, tidak mengatakan anak ini bodoh, tapi kurang bersemangat. Nah kita kasih motivasi dengan cara memberikan kepercayaan mungkin. Nah sekarang kamu lagi yang menjadi ketuanya ya, kamu yang menentukan ini. Nah mungkin akan seperti itu untuk berikutnya Bu. Jadi paling tidak untuk memotivasi mereka kita harus ada penekanan sedikit Iya, nih, gitu ya Bu bisa Ira jadi, ya. dicoba Walaupun dulu. ya supaya anak ini lebih aktif lagi, bisa aktif. tidak hanya berfokus pada temannya yang mereka anggap nih ya, mereka anggap ini anak lebih pintar dari dia. Gitu. Jadi Iya Bu. luar biasa Bu Ira. Lalu Bu Ira, hal apa yang akan selain yang tadi ya, yang akan diperbaiki nih dalam pembelajaran untuk pembelajaran Bu Ira selanjutnya? Tadi kan kendala jaringan karena nggak terlaksana. Iya. Apalagi nih kira-kira yang ingin Bu Ira perbaiki untuk tindak lanjut ke depan pembelajaran Bu Ira? Mungkin yang harus saya perbaiki mungkin dari segi materi mungkin Bu. Nah jadi gaya belajar yang bervariasi lagi gitu kan, karena dilihat anak-anak itu kalau seandainya kita hanya berceramah kemudian dicatatkan itu kan hanya monoton. Nah mungkin nanti saya akan memberikan sebuah materi yang menarik dengan media-media yang menarik. Nah seperti itu mungkin. Ya misalkan kayak kemarin kita sudah wall bisa, Iya. Quizizz bisa, banyak aplikasi yang bisa kita Iya gunakan ya. mungkin dengan yang lain. Luar biasa sekali Bu Ira. Dari kendala yang dihadapi sudah ada solusi dari Bu Ira sendiri. Kira-kira kapan nih Bu Ira laksanakan lagi nih solusi ini? Insya Allah secepatnya. Jadi ketika saya mau mengajar saya akan menerapkan dan cobakan langsung gitu. Karena juga terima kasih Bu sudah mendapatkan banyak pembelajaran dari observasi kemarin gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu Ira. Percakapan kita hari ini sungguh luar biasa. Saya juga ingin nih mendengar perkembangan pembelajaran Bu Ira selanjutnya setelah mencobakan aplikasi-aplikasi yang lain. Pasti Bu. Karena bagaimanapun kita menyadari dan sangat mengetahui bahwa anak-anak kita ini punya minat bakat yang luar biasa tentang sastra. Iya. Jadi ayo semangat Bu Ira, mari kita bergerak untuk anak-anak kita di sini. Terima kasih banyak Bu Ira untuk percakapan hari ini. Percakapan pasca observasinya kita tutup. Jika nanti ada arahan dari Ibu pengajar praktek juga disilakan Ibu. Terima kasih banyak. Iya. Baik, terima kasih Bu Uli, Bu Ira yang telah mengadakan pasca observasi, dan mungkin sebelumnya juga ada perobservasi dan sudah melakukan observasi. Dan dari percakapan pasca observasi sangat luar biasa. Bu Eri sebagai coach udah bisa menggali ide-ide dari Coach Bu Ira dalam pembelajaran, apa yang sudah berjalan, apa yang belum, dan tindak lanjut untuk memperbaiki mana yang kurang. Luar biasa, alur ceritanya sudah nampak gitu kan, tidak hanya sekedar wawancara pertanyaan satu jawaban satu, tapi memang sudah digali, ada ide-ide baru yang keluar dari Bu Ira. Mungkin tambahan sedikit, tadi ada idenya untuk membuat permainan baru, mungkin dukungan. Iya. Mana tahu butuh dukungan dari Bu Wakil juga, gitu kan? Atau mungkin perlu diskusi lagi di kongres. Pihak-pihak yang terkait ya untuk Iya, ini supaya terkait. lebih berjalan. Iya, mungkin itu sedikit tambahan. Yang lainnya udah oke, mantap banget. Terima kasih Bu.